Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar VLAN dan pada video kali ini kita akan belajar yang namanya VLAN, Virtual Local Area Network. Jadi VLAN itu semisal kita buat sebuah ruangan. Pada ruangan tersebut terdapat beberapa divisi-divisi. Misalkan pada divisi yang paling atas yaitu engineering, yang kedua yaitu programming, yang ketiga adalah marketing. Misalkan seperti itu. Nah, untuk engineering katakanlah VLAN-nya adalah 10. Ini kita katakanlah VLAN-nya adalah 10. Nah, untuk programming VLAN-nya adalah 20. Nah, untuk marketing yaitu 30. Nah, masing-masing VLAN ini akan dibagi-bagi menjadi beberapa IP, teman-teman. Lalu misalkan untuk engineering IP-nya adalah 192. Misalkan engineering IP-nya 192 168 10.0/24. Untuk programming yaitu untuk programming yaitu 192.168.20.0/24, dan untuk marketing yaitu 192.168.30.0/24. Sedangkan untuk marketing yaitu IP-nya 192.168.30.0/24. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa ini semua berbeda ya networknya. Di sini 10, di sini 20, dan di sini 30. Masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung pada switch. Nah, disinilah untuk engineeringnya kita ingin 10 MB, dan untuk programming lebih tinggi karena butuh kecepatan internet yang lebih tinggi. Misalkan di sini 20 MB. Untuk marketing karena untuk promosi di sini kita kasih 30 MB, di engineering 10 MB, programming 20 MB, dan marketing 30 MB semisal. Disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut. Nah, setelah semuanya nanti dikonfigurasi, bisalah di manajemen VLAN tersebut. Jadi fungsi pertama VLAN itu adalah manajemen. Itulah fungsi pertama. Nah, untuk fungsi keduanya yaitu memecah broadcast domain. Untuk engineering ini, katakanlah ini PC 1, PC 2, PC 3. Nah, dari PC 1 akan mengirimkan paket pada switch, lalu switch akan mengirimkan paket 2 dan ke paket 3. Namun, paket tersebut tidak akan dikirimkan ke paket programming karena sudah beda domainnya. Nah, begitulah untuk fungsi VLAN, yaitu untuk manajemen, yang kedua untuk broadcast domain ataupun memecah broadcast domain. Nah, jadi secara fisikal switch itu jika secara dilihat secara realnya hanya 1, tapi aslinya adalah ada 3 secara logikanya. Nah, di sini misalkan terhubung pada engineering, lalu di sini juga terhubung, misalkan di sini juga terhubung ke programming, lalu satu lagi switch di sini terhubung pada marketing. Nah, begitulah fungsinya VLAN tersebut. Nah, pada kali ini kita akan melakukan konfigurasi VLAN. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tambahkan switch dan PC. Di sini kita akan menggunakan 6 PC. Nah, untuk menambahkannya kita bisa klik tombol kontrol agar tidak satu-satu, agar lebih cepat.
kemudian tambahkan kabel. Nah, di sini agar lebih mudah kita bisa memberikan IP dan nama maupun kotakan agar kita lebih mudah untuk mengenalnya, dan kita bisa memberikan nama VLAN untuk masing-masing dari topologi tersebut. Kemudian kita dapat memberikan IP pada PC yang ada. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi switch. Yang pertama kita bisa masuk ke mode interface yaitu N, kemudian masuk ke mode global configuration. Nah, lalu ketikkan VLAN 10. Lalu kita ketikkan nama programming untuk VLAN 10. Nah, jika sudah kita exit. Nah, lalu enter. Jika sudah kita masuk pada mode config lagi. Lalu kita ketikkan interface-nya yaitu interface FA01 VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 kita beri nama name programming. Lalu exit lagi. Jika sudah, kita masuk lagi pada mode global configuration. Lalu kita ketikkan do show VLAN brief agar bisa melihat VLAN apa saja, interface apa saja yang terkait dengan VLAN tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa VLAN 10 programming sudah aktif ya.
Lalu kita ketikkan lagi interface FA01. Jika sudah, kita ketik switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 10, lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, jika sudah, kita ketikkan lagi exit, lalu interface dengan tuliskan interface FA02. Nah, lakukan hal yang sama seperti langkah di awal. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi lagi untuk VLAN 20. Kita masuk pada global configuration, nah lalu kita ketikkan VLAN 20, name marketing, lalu exit. Kemudian kita pilih interface range FA04 sampai 6. Nah, di sini range itu agar bisa lebih mempermudah. Lalu masuk pada switchboard dan kita ketikkan do show untuk melihatnya. Nah, di sini sudah ada bahwa VLAN 20 marketing aktif sudah terkait dengan interface-nya. Nah, kita coba akan mengeping ataupun mengirim pesan. Kita masuk pada mode simulation. Tapi sebelum itu kita masuk lagi pada mode CLI, kita ketikkan show MAC address table. Nah, sudah. Nah, lalu masuk pada bagian command prompt, kita bisa lihat ARP-A. Nah, di situ adalah IP yang ada yang sudah berkenalan dengan kita, tapi kita hapus saja dulu dengan cara ARP-D. Nah, kita lakukan hal yang sama pada PC berikutnya.
Nah, lalu kita ketikkan clear MAC address. Lalu kita exit dan ketik lagi clear MAC address table. Lalu kita enter. Nah, kita lihat dengan ketikan show MAC address table. Nah, kita delete terlebih dahulu. Kita coba mengirimkan pesan dari PC 6 akan di broadcast ke switch, kemudian switch akan mengirim ke PC 1 dan PC 2. Nah, begitulah kurang lebih cara dari konfigurasi VLAN, yaitu dengan dari PC mengirimkan ke switch. Nah, dari switch akan mengirimkan ke PC kembali. Nah, pada kali ini kita akan membuat topologi di ruangan yang kedua. Nah, misalkan di sini ruangan pertama dan kita akan membuat yang kedua. Kita buat kotakannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan 1 PC dan 1 switch dan 6 buah PC. Lalu jika sudah, tambahkan kabel. Lalu kita beri tanda yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk VLAN 10 kita beri IP 192.168.10/24 dan untuk VLAN 20 kita menggunakan titik 20.
Nah, di sini kita akan memberikan IP pada masing-masing PC. Memberikan IP-nya yaitu sesuai pada VLAN-nya. Dan melanjutkan dari PC ruangan 1. Maaf, dari IP PC ruangan 1. Nah, pada video kali ini kita akan belajar terang. Nah, di sini kita sudah membuat 2 ruangan topologi. Nah, fungsi terang tersebut yaitu menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2, atau misalkan sebaliknya. Oke, langsung saja kita masuk pada switch, kemudian klik menu tab CLI, lalu masuk ke mode interface, lalu masuk ke mode global configuration. Lalu enter. Di sini kita akan buat VLAN. Nah, VLAN-nya 10 dengan nama programming, lalu kita exit. Nah, kita akan bikin lagi untuk VLAN 20 dengan nama marketing. Lalu kita exit kembali. Nah, untuk melihat apakah VLAN-nya sudah tersambung atau belum, kita bisa mengetikkan do show VLAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 sudah aktif. Nah, PC 1 kita ibaratkan dengan interface FA01, FA02, dan FA03. Nah, kita langsung saja konfigurasi interface. Nah, lalu kita exit saja pada mode ini. Kemudian masuk pada global configuration, kita ketikkan interface range FA01 sampai dengan 3, karena di sini kita akan konfigurasi interface FA01 dan 3. Nah, kemudian ketik switch port mode akses. Kemudian ketik switch port akses VLAN 10. Lalu exit dan ketikkan do show VLAN brief. Selanjutnya untuk interface range FA4 sampai 6. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan pada langkah sebelumnya. Nah, bisa dilihat kan di sini bahwa VLAN 20 dan VLAN 10 sudah aktif dan ada interface-nya.
Nah, di sini kita masuk pada switch yang pertama. Kita ketikkan exit dan kita masuk pada mode enable ataupun mode interface, kemudian masuk pada mode global configuration. Nah, di sini kita akan menyambungkan atau mentrunking. Kita ketikkan interface FA07 karena yang terhubung dengan trunking yaitu FA07. Kemudian switch port mode trunking atau trunk, maaf. Nah, di sini bisa dilihat bahwa interface fast Ethernet 07 sudah ada. Lalu kita exit dan kita ketikkan do show interface trunk. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya bahwa sudah ada FA07. Nah, kemudian kita masuk pada switch yang kedua, kita lakukan hal yang sama agar trunknya terhubung. Nah, di sini kita akan coba mengirim pesan dari VLAN 10 ke VLAN 10. Nah, hasilnya successful ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar atau mencoba ping antar VLAN. Kita masuk pada mode simulation terlebih dahulu, kemudian kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 9. Nah, langsung saja kita di next. Nah, dari PC akan membroadcast ke switch dan dari switch akan mengirimkan ke switch lagi. Nah, dan dari switch akan mengirimkan ke PC yang di ruangan kedua. Lalu dari PC akan mengirimkan ke switch lagi. Kemudian dari switch akan kirimkan ke switch pada switch pertama dan akan mengirimkan pada PC 1. Nah, itu sudah ada tanda checklistnya yang berarti paket ICMB telah terkirim ataupun mengeping. Nah, pada kali ini kita akan belajar apa itu allowed trunk. Nah, kita buka switchnya. Nah, kita masuk pada mode privilege. Lalu di sini kita klik show interface trunk. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa allowed on trunk ini adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07 ini. Yaitu karena default, yang artinya semua VLAN ini artinya bisa dilewati. Dari 1 sampai VLAN 105 itu bisa dilewati ya teman-teman. Nah, VLAN allowed and active management ini adalah VLAN berapa saja yang sudah melewati FA001 ini ya. Nah, kita coba ubah untuk VLAN yang diizinkan yaitu VLAN 10 dan 20. Kita masuk pada menu global konfigurasi. Kita masuk pada interface FA. Lalu kita masuk pada FA07. Interface FA07. Enter, lalu kita ketikkan. Maaf tadi ada kesalahan. Nah, enter. Lalu kita ketikkan do
tuliskan do show interface terang. Nah, bawah yang boleh nanti itu 10 dan 20. Nah, kemudian kita coba untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 7. Nah, ini kan file kita ulang. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini kita akan coba mengeping pada frame 20. Nah, di yang ini kita coba dari PC 4 ke PC 10. Nah, hasilnya sudah successful ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba membuat topologi satu ruangan lagi. Nah, kita membuat kotakannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat untuk front 10 dan sebelah sini dan sebelah sini untuk front 20. Nah, yang pertama kita masukkan switch terlebih dahulu. Nah, kita di sini kita masukkan switch terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan PC-nya. Kita masukkan PC front 1. Nah, jika sudah, kita berikan kabel. Nah, terus dari sini dari switch ke switch. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP. Kita samakan saja IP-nya dengan LAN 10, LAN 10, dan LAN 20. Dengan IP yang ini sama. Nah, di sini kita berikan IP yang sama juga. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi IP-nya. IP yang pertama kita konfigurasikan, kita memberikan IP 192.168.10.7. Nah, sudah. Selanjutnya ke PC yang kedua, lakukan hal yang sama dengan IP 8. Lakukan hal yang sama pada PC berikutnya. Nah, selanjutnya kita ke PC VLAN 20. Di sini kita 92.8.20.7. Kita lakukan pada PC selanjutnya. Nah, ini pun sama. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada switch-nya. Kita masuk pada menu CLI. Nah, lalu kita masuk pada menu interface, klik N, conf. Nah, kita konfigurasi plan-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita konfigurasi plan 10 dengan nama programming. Nah, sudah, lalu kita exit. Kemudian pada plan 20 dengan nama marketing, enter. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita konfigurasi interface FA-nya. Nah, langsung saja kita konfigurasi interface FA 0 1 sampai 3. Ini kurang range. Interface range FA. Nah, tekan switchboard mode access.
kemudian switch port akses LAN 10. Nah, lalu kita exit. Kemudian langsung saja untuk plan 20 kita masukkan interface-nya in range FA 0 4 sampai 6. Enter. To switch port mode access switch port access. Kita exit lalu kita lihat to show LAN brief. Nah, ini sudah terhubung ya. Pada LAN 1 terdapat FA01 sampai 3 dan LAN 20 terdapat FA04 sampai 6. Nah, jika sudah, kemudian kita konfigurasi terangnya pada switch 2. Di sini switch 2 menggunakan FA08 yang terhubung pada ini, yaitu FA08 dan FA07. Kita masuk pada switch 2, masuk pada menu CLI, kita masuk pada menu interface, lalu global configuration, kita langsung masukkan saja interface FA08. Nah, jika sudah, kita masuk langsung saja kita masuk pada switch port mode terang. Lalu kita lihat apakah sudah ada blue show in terang. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA08 sudah terang lah. Nah, artinya sudah bisa untuk terang. Nah, kemudian kita ke switch 3. Nah, lakukan masuk pada karena ini sudah masuk pada global configuration, kita langsung saja in FA07. Nah, sudah, kita masuk ke switch port mode terang. Nah, so in terang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA07 sudah trunking ya. Nah, selanjutnya kita coba mengirimkan pesan. Di sini kita akan mengirimkan pesan dari PC 10 ke PC 15. Nah, hasilnya sukses. Coba dari ruangan yang pertama, dari PC 4 ke PC 15. Nah, hasilnya pun sukses karena semua ini sudah terhubung. Nah, jadi begitulah membuat topologi di ruangan yang ketiga. Nah, di sini kita akan trunking pada MLS, multi layer switch. Nah, di sini adalah switch yang ketiga. Nah, di sini kita akan mencoba menerangkan switch multi layer ini ke ruangan ketiga ya. Oke, kita langsung saja konekkan kabelnya. Nah, di sini kita konfigurasi dulu terangnya di ruangan ketiga. Kita masuk pada menu privilege. Kita exit dulu. Nah, di sini sudah masuk pada global configuration ya teman. Lalu kita masuk pada interface, yaitu interface FA08. Interface FA08. Nah, di sini kita akan mode terang, yaitu switch port mode terang. Nah, enter. Setelah itu kita coba lihat ini belum ada ininya. In terang. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa interface FA07 dan FA08 yaitu terang ya. Oke, kita langsung saja. Nah, kemudian kita akan konfigurasi pada MLS-nya. Kita masuk pada CLI, lalu kita ke mode interface, lalu ke global configuration. Nah, lalu di sini kita masuk pada interface-nya, yaitu SFA01. Data switch port mode terang.
di sini kita mendapatkan comment rejected. Nah, yang artinya bahwa interface FA01 tidak dapat melakukan terang karena encapsulation-nya adalah auto. Nah, pada switch yang ini itu support ESL. Nah, sedangkan switch yang ini tidak support ESL. Nah, setelah itu kita coba konfigurasi pada encapsulation-nya ya. Nah, kita mencoba dengan cara ketikkan command switch port mode N. Ini tidak bisa ya. Switch port mode switch port. Nah, di sini kita coba ketikkan switch port terang encapsulation .1Q. Switch port enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Nah, kita coba lihat do show interface terang. Enter. Nah, jadi di sini sudah ya, FA01 sudah trunking. Nah, itulah cara untuk mengkonfigurasi terang pada multilayer switch. Nah, kali ini kita akan belajar Dynamic Trunk Protocol yang disingkat jadi DTP. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mode terang dan mode akses. Nah, mode akses yaitu menunjuk pada device, sedangkan mode terang menunjuk pada switch. Nah, pada kali ini kita akan belajar Dynamic Trunk Protocol. Kita akan mendapatkan mode terbaru. Nah, pada mode tersebut akan mendapatkan Dynamic Auto dan Dynamic Decibel. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri bahwa Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto akan berubah menjadi akses. Adanya. Nah, kalau di sini ada Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Decibel, artinya menjadi terang. Lalu Dynamic Auto bertemu dengan terang akan menjadi terang. Nah, yang terakhir, jika Dynamic Auto bertemu dengan akses akan menjadi akses. Nah, contoh, semisal kita mempunyai dua switch lalu terhubung dengan kabel. Nah, misalkan di switch 1 dan ini switch 2 kita konfigurasi menjadi dynamic posturable, lalu di switch 2-nya kita akan mengkonfigurasi menjadi dynamic flow. Maka di sini akan menjadi akses. Nah, misalkan contoh selanjutnya untuk switch 1 kita akan konfigurasi menjadi terang. Ini switch 1, ini switch 2. Lalu di switch 2 kita akan konfigurasi menjadi akses. Nah, maka kabel ini akan menjadi kabel ini akan menjadi not recommended ataupun tidak disarankan. Nah, dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa Dynamic Auto artinya menunggu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa Dynamic Auto artinya menunggu. Sini artinya menunggu. Nah, lalu untuk Dynamic Decibel sifatnya adalah mengajak.
desirable bersifat untuk mengajak. Nah, terang tersendiri yaitu sifatnya memaksa ya. Dan untuk mode akses itu sifatnya adalah sama juga memaksa. Sifatnya sama dengan terang. Nah, di sini sudah paham ya bahwa dynamic auto artinya menunggu dan bertemu dengan dynamic desirable artinya mengajak untuk bertemu terang dan akan bertemu terang juga. Misalkan di switch satunya melakukan konfigurasi dynamic auto yang artinya menunggu, lalu dikonfigurasikan menjadi terang, lalu konfigurasikan lagi menjadi terang ya. Artinya mengartikan bahwa switch 2 mengajak switch 1 untuk menjadi terang. Nah, di sini kita akan coba praktik di TB. Nah, kita di sini akan masukkan switch lagi ya. Kita masukkan 2 switch. Nah, dan kita tambahkan kabel. Nah, ini oranye kita bisa tekan fast forward untuk mempercepatnya dan hijau artinya menyala. Nah, setelah kita masukkan switch dan hubungkan, kita akan coba konfigurasinya. Dan dalam switch 3 ini, FA01 yaitu terhubung dengan switch 4 dengan FA01. Oke, kita coba langsung saja konfigurasinya. Namun sebelum itu kita akan coba melihat mode yang dipakai default pada switch-nya. Kita akan masuk pada mode privilege untuk melihat mode apa yang dipakai ini. Lalu kita coba ketikkan command show interface FA01 switch, enter. Nah, di sini kita akan melihat ada yang namanya administratif dan operasional mode. Nah, administrasi mode adalah mode yang kita konfigurasikan, dan untuk operasional mode adalah hasilnya atau mode yang dijalankannya. Nah, by default pada switch tersebut adalah modenya dynamic auto dan operasionalnya yaitu static access. Artinya bahwa di sini dynamic ketemu dynamic menjadi static access atau akses ya teman-teman. Kita coba di switch 4, kita lihat mode yang dipakainya. Kita masuk pada interface, lalu kita ketikkan show interface FA01 switch port, enter. Nah, bisa dilihat di sini administratifnya dynamic dan operasionalnya static access. Nah, menunggu ketemu menunggu artinya sama-sama menunggu. Nah, jadi akses ya. Oke, di sini kita akan mencoba konfigurasi pada switch 4 yaitu dynamic desirable. Oke, kita langsung saja kita langsung saja masuk pada global configuration. Lalu masuk pada interface-nya FA01 switch port mode terang. Ternyata terjadi kesalahan. Mode dynamic desirable. Ternyata mode dynamic desirable. Bentar. Oh, Shiba salah. Nah, kita masukkan interface FA01, lalu kita ketikkan switch port mode dynamic desirable, enter. Lalu kita coba lihat do so in interface FA01 switch port. Nah, kita bisa lihat bahwa di switch port kita konfigurasi dynamic desirable. Nah, artinya kita mengajak untuk terang. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa sekarang hasilnya adalah terang di switch 4. Kita coba lihat di switch 1. Kita coba lihat di switch satunya. Kita coba so
interface FA01 Nah, di sini artinya menunggu ya, di sini menunggu ketemu dengan yang mengajak. Nah, artinya hasilnya akan menjadi yang diajaknya, yaitu terang. Oke, kita coba lagi, konfigurasi lagi bahwa di switch 3 kita akan mencoba konfigurasi untuk mencoba ke mode. Kita akan coba konfigurasi menjadi terang. Kita coba masuk ke Global Configuration, interface FA01. Nah, switch port mode terang. Nah, lalu kita coba do show FA01 switch port. Do show FA01 switch port. Oh, kurang interface, maaf ya teman. Dan di sini bisa lihat bahwa switch 3 artinya memaksa untuk menjadi terang, lalu switch 4 mengajak menjadi terang, yang artinya akan menjadi terang juga. Lalu kita coba lihat. Do show FA01 switch port. Nah, dapat dilihat sendiri bahwa administratif mode dan operasional mode bahwa sudah terang, gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar untagged and tagged. Apa sih itu? Kita akan coba belajarnya. Sebelum kita belajar, kita akan masuk pada mode simulation. Kita akan coba mengirimkan paket, misalkan dari ruangan 2 ke ruangan yang ketiga. Nah, di sini untuk PC ini sudah berkenalan. Nah, di sini kita akan coba mengirimkan dari PC 12 ke PC 17. Nah, di sini kita mengirimkan paket ARP. Nah, langsung saja. Nah, ini mau broadcast ke switch. Lalu kita kirimkan. Nah, di sini sudah terlihat jelas, kita kirimkan lagi. Nah, itulah yang dinamakan tagged one tagged. Ini mengirimkan paket ARP. Nah, bisa dilihat paket yang dikirimkan dari switch ke switch bisa disebut one tagged. Nah, bisa dilihat juga bahwa paket di sini dapat dilihat dan memiliki .1q. Nah, .1q tersebut artinya tagged, yaitu ditandain. Nah, paket yang ditandai .1q tersebut itu namanya tagged. Nah, di video kali ini kita akan belajar apa itu native VLAN. Pada video sebelumnya kita belajar untagged dan tagged. Nah, di sini kita buka pada switch 1. Nah, pada switch 1 kita coba lihat interface-nya, yaitu show interface terang. Kita masuk pada config, lalu kita tekan show interface terang, lalu enter. Nah, lihat. Nah, pada switch 1 ada FA07 yang artinya yang dihubungkan pada yang kedua atau switch 2. Pada command to show interface terang ini ada di sini, yaitu native VLAN. Dan by default, native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Bisa cek juga pada switch yang kedua. Kita masuk pada mode ke CLI terlebih dahulu, kita masuk pada mode privilege. Lalu ketikkan show interface terang. Nah, untuk di switch yang kedua ini ada dua interface yang ada, yaitu FA07 dan juga FA08. Nah, FA07 itu mengarah terhubung pada switch yang pertama, dan FA08 dari switch dari ruangan ketiga. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa native VLAN-nya 1, bahwa di default native VLAN yaitu 1. Apa itu native VLAN? Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di tagged. Nah,
kemarin kan sudah belajar di target, misalkan di PC 6 VLAN 10 akan mengirim paket pada VLAN 10. Nah, pada pengiriman paket dari switch menuju ke switch lagi itu adalah yang namanya page atau .1Q ya teman. Nah, untuk nanti VLAN tersebut, misalkan di sini VLAN 1 ingin mengirimkan paket pada Nah, misal di sini ada PC 1 dan akan mengirim ke PC satunya lagi. Nah, karena nanti VLAN-nya 1, jadi tidak perlu. Nah, kali ini kita akan mencoba mengganti nanti VLAN-nya. Nah, misalkan kita akan menggantikan nanti VLAN-nya menjadi VLAN 10 ataupun VLAN 20. Oke, kita langsung saja pada switch ruangan kedua. Nah, langsung kita coba saja pada switch ruangan kedua. Kita udah masuk ke konfigurasi, kita masuk ke konfigurasi, kita masukkan interface berapa yang terhubung pada ruangan ketiga, yaitu FA08. Lalu support native LAN. Nah, kali ini kita akan mencoba VLAN 20, lalu enter, lalu kita cek do show in do, coba do show in terang. Nah, kita coba adalah pada FA08, yaitu nanti VLAN-nya menjadi 20. Nah, lalu kita coba konfigurasi pada switch yang ketiga. Kita buka switch-nya, lalu kita end dulu, lalu kita masuk pada mode interface, lalu masuk pada konfigurasi, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan interface berapa yang terhubung pada switch 2, yaitu FA07, lalu enter. Kemudian setelah itu kita masukkan switch port. Nah, kita masukkan switch port terang native VLAN 20. Terang native VLAN 20. Enter. Nah, sudah kita coba lihat tuh. So interface terang. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA07 sudah 20 nanti VLAN-nya. Nanti VLAN-nya sudah menjadi 20. Nah, kita coba mengirimkan paket. Kita masuk pada tab simulation. Kita coba misalkan pada PC 12 menuju ke PC 15. Nah, dari PC 12 akan mengirimkan ke switch dan dari switch akan ke switch lagi. Coba. Nah, dari switch 1 ke switch 2 kita coba cek. No. Nah, kita coba dari switch 12 ke switch 15. Nah, dari PC akan mengirim ke switch dan dari switch akan mengirim ke switch. Nah, kita bisa melihat. Nah, di sini ada. Nah, itu fungsinya native VLAN. Artinya native VLAN itu tidak menguruskan atau tidak usah pakai target. Ini kita akan mengganti nanti VLAN-nya pada default lagi. Kita masuk pada switch ketiga. Kita exit. Kita coba masuk pada interface berapa yang terhubung dengan switch kedua, yaitu FA07. Nah, di sini kita akan ganti switch port terang native VLAN 1. Terang native VLAN 1. Nah,
itu untuk ruangan slash yang ketiga. Nah, kita coba di sini itu terhubung pada. Nah, lalu kita exit. Lalu masuk pada interface FA08, lalu switch board interface. Aktif line 1. Nah, maaf typo. Nah, lalu kita cek saja to show terang, to show terang. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya bahwa FA07 dan FA08 sudah kembali ke semula. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.